warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Rizky Nirwana selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam Terestrial serta teman-teman PK 6B yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami kelompok F yang terdiri dari Afika Alivia dan Sinta Nurlaila akan menyampaikan mengenai ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis adalah salah satu metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut berupa fluida superkritis. Lalu, fluida superkritis sendiri itu apa? Fluida superkritis adalah fluida yang kondisinya di atas temperatur dan tekanan kritis. Nah, temperatur kritis itu sendiri merupakan suhu tertinggi yang dapat mengubah fase gas suatu zat menjadi fase cair dengan cara menaikkan tekanan. Sedangkan tekanan kritis merupakan tekanan tertinggi yang dapat mengubah fase cair suatu zat menjadi fase gas dengan cara menaikkan temperatur. Pada kondisi ini, fluida memiliki sifat di antara cairan dan gas. Oleh sebab itu disebut fluida superkritis. Yang selanjutnya yaitu cara kerja. Nah, teman-teman dapat melihat di PPT sebelah kiri, di situ ada gambar ekstraksi fluida superkritis, akan tetapi itu hanya salah satu referensi yang kami berikan. Teman-teman jika mencari referensi yang lain, mungkin akan ditemukan gambar yang sedikit berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa seiring berkembangnya zaman itu teknologi akan semakin inovatif sehingga alat-alat yang digunakan pun akan semakin beragam, akan semakin disempurnakan, akan lebih modern lagi. Jadi itu merupakan salah satu referensi yang kami berikan sebagai gambaran umum. Oke, langsung saja kita masuk ke cara kerja yang pertama, yaitu bahan yang akan diekstrak itu dimasukkan terlebih dahulu ke dalam extraction autoclave. Lalu pelarut biasanya di sini digunakan CO2 cair yang berada dalam liquid tank akan dimasukkan ke dalam cooler untuk mempertahankan wujudnya dalam keadaan cair. Kemudian pelarut masuk ke dalam pressure controller untuk menaikkan tekanan. Nah, lalu fluida itu akan masuk ke dalam heat exchanger, di mana suhu akan dinaikkan sampai fluida berubah menjadi superkritis. Nah, untuk CO2 itu suhu superkritisnya sebesar 30 sampai 31 derajat Celcius. Kita masih membahas cara kerja. Cara kerja yang kelima yaitu fluida superkritis ini akan masuk ke dalam extraction autoclave yang berisi bahan yang akan digunakan untuk diekstrak. Setelahnya, campuran tersebut akan masuk ke pressure regulating valve, di mana tekanan akan diturunkan dan pelarut kembali ke dalam keadaan gas sehingga dapat memungkinkan terjadinya pemisahan antara ekstrak dan pelarut. Nah, setelah itu campuran akan berada pada heat exchanger untuk mempertahankan suhu agar suhunya stabil. Nah, kemudian campuran akan masuk ke dalam gravitating separator, di mana pada alat ini tuh akan terjadi pemisahan tahap pertama, yaitu pemisahan oleh gaya gravitasi, di mana pelarut dipisahkan dengan ekstrak oleh gaya gravitasi. Nah, ekstrak akan cenderung mengendap di bagian bawah alat sehingga terpisah dengan pelarutnya. Namun, campuran ini belum seluruhnya terpisah secara sempurna. Masih ada kemungkinan bahwa ekstrak itu masih bercampur dengan pelarut, maka campuran akan masuk ke dalam airlock. Selanjutnya, campuran akan masuk ke dalam airlock separator, di mana akan terjadi proses underfouling, yaitu ekstrak akan dikompresi secara bertahap untuk kemudian diambil. Kemudian, campuran masuk ke dalam cyclonic separator. Terjadi pemisahan tahap kedua, yaitu dengan gaya sentrifugal. Setelah ekstrak terpisah dengan pelarut, ekstrak akan dikeluarkan dan ditampung dalam fraction collector untuk kemudian dikeluarkan. Pelarut yang telah digunakan masih dalam keadaan gas. Pelarut yang masih dalam keadaan gas akan menuju kondenser untuk didinginkan agar mencair dan kemudian disimpan dalam liquid tank agar dapat digunakan untuk proses pemisahan selanjutnya. Nah, itu tadi untuk cara kerja alat ekstraksi fluida superkritis. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Sinta Nurlaila.
Baik, menyambung penjelasan dari rekan saya, kita masuk ke pembahasan kelebihan dan kekurangan dari supercritical fluid extraction atau ekstraksi fluida superkritis. Kelebihannya yaitu yang pertama, ekstraksi fluida merupakan salah satu metode preparasi sampel yang dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan residu. Yang kedua, ekstraksi fluida ini pemisahannya lebih bersifat selektif, sehingga kualitas ekstraknya lebih baik. Lalu yang ketiga, biaya ekstraksi pelarut lebih rendah karena pelarut dapat digunakan kembali. Lalu kekurangan dari ekstraksi fluida superkritis, yaitu yang pertama, CO2 yang merupakan pelarut yang sering digunakan itu memiliki sifat nonpolar, sehingga untuk pengolahan zat terlarut yang polar akan menjadi lebih sulit, meskipun dengan menambahkan kosolven. Lalu kekurangan yang kedua, ekstraksi fluida ini memerlukan peralatan yang lebih mahal dan biaya perawatan yang lebih besar. Yang ketiga, ekstraksi fluida sangat bergantung terhadap suhu dan tekanan. Selanjutnya, contoh dari penerapan fluida superkritis, yaitu yang pertama, penggunaan dalam industri makanan seperti mengekstrak rempah-rempah. Lalu yang kedua, aplikasi pada dekafeinasi atau memisahkan senyawa yang tidak diinginkan dari suatu produk. Lalu yang ketiga, sebagai pelarut ekstraksi untuk tanaman. Contohnya, dapat diaplikasikan pada ekstraksi minyak atsiri dan ekstraksi senyawa fitokimia dari ampas kelapa sawit yang menggunakan senyawa karbon dioksida superkritis. Nah, manfaat dari proses ekstraksi dengan menggunakan fluida superkritis pada minyak atsiri itu dapat meningkatkan fraksinasi minyak atsiri itu sendiri dan mengurangi kandungan senyawa terpena yang berpengaruh terhadap degradasi minyak atsiri. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari kami kelompok F. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman dan juga kami sebagai pemateri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.